Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah online Sekolah Minggu bersama Kak Rosi dan Kak Dwi. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik bisa disiapkan Alkitabnya, ambil posisi yang tenang, jangan lupa siapkan telinganya untuk mendengarkan ibadah hari ini. Rosi, tahu nggak Kak Rosi? Adik-adik sekolah minggu walaupun di rumah nih pasti mendengarkan suara mama papa ya. Pastinya dong Kak, karena adik-adik sekolah minggu adalah adik-adik yang mau dengar-dengaran. Nah, adik-adik sekolah minggu karena adik-adik mau mendengarkan kata mama papa dan mendengar suara Tuhan, mari adik-adik kita bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari yang indah ini kami mau beribadah. Tuhan Yesus pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus berkati kami walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Terimalah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, karena kita pengen mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan telinganya untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Mari kita bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Penolong hidupku, ku siapkan hatiku
ikut Tuhan untuk dengar firman-Mu. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Anak kami sekolah minggu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang tertulis di Amsal 8 ayat 32 sampai dengan ayat 36. Jadi bagi anak kami ya yang sudah ada Alkitabnya, boleh dibuka supaya kita boleh saling sama-sama membacanya. Saya ulangi sekali lagi, Amsal 8 ayat 32 sampai dengan 36. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini. Shalom bagi kita semua anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Walaupun kita masih beribadah di rumah, tetapi sebagai anak sekolah minggu ya, kita harus semangat, harus bersukacita, dan selalu setia mendengarkan firman Tuhan. Untuk itulah di hari ini firman Tuhan menyapa kita, bagaimana kita anak-anak sekolah minggu selalu setia mendengarkan didikan, setia mendengarkan nasihat, setia mendengarkan firman Tuhan. Inilah yang menjadi dasar pedoman kita. Kesetiaan kita mendengar. Jadi firman ini sangat tegas menjelaskan bagi kita, kita harus setia mendengarkan nasihat, didikan, dan juga setia mendengarkan firman Tuhan. Itulah juga dasarnya Tuhan menciptakan dua telinga kita. Ya kan, dua telinga kita. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Telinga ini fungsinya adalah untuk mendengar. Persoalannya bagi kita sekarang ada sekolah minggu adalah, apakah kita setia mendengarkan suara Tuhan, atau sebaliknya kita lebih setia mendengarkan suara dunia ini? Coba dulu renungkan ya. Jadi memang sering kita lihat banyak orang, mungkin termasuk anak sekolah minggu, lebih setia, lebih rindu, lebih mencintai suara-suara dunia ini. Misalnya seperti mendengarkan suara televisi. Apalagi kan di televisi itu banyak kita lihat hiburan-hiburan.
Termasuk dari sana ada film. Hari Minggu itu kan sering ada film anak-anak. Apa itu misalnya? Ada film Ipin Ipin, ada itu Doraemon, ada itu SpongeBob, ya macam-macam. Atau misalnya mungkin anak sekolah minggu sudah ada punya HP atau meminjam HP orang tuanya. Dia melihat di sana semua ada di media sosial. Di sana misalnya ada melihat bisa dilihat ada Instagramnya, ada TikTok, ada YouTube, ada game permainan, semuanya ada di HP kita itu. Macam-macam, semuanya ada. Jadi orang sering hanya melihat di sana, mendengarkan suara-suara dunia ini. Kalau firman ini sangat berbeda. Di mana di sini Amsal Salomo atau Raja Salomo menekankan kepada kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu harus setia mendengarkan suara Tuhan. Janganlah selalu mendengarkan suara dunia ini. Mengapa kita harus setia mendengarkan suara Tuhan? Apa alasannya? Ya, apa alasannya? Di Roma 10 ayat 17 di sana disebutkan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran itu adalah firman Kristus. Jadi jelas dikatakan oleh Paulus, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran itu adalah firman Kristus. Jadi supaya ada iman saya bertumbuh, iman saya itu berbuah, iman saya tahan uji, iman saya kokoh, kuat, dasarnya adalah saya harus mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan, disitulah imannya berakar, bertumbuh, berbuah. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak mau mendengar firman Tuhan, dia hanya mendengarkan suara-suara dunia ini. Oleh karena itulah, bila kita mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan didikan, mendengarkan nasihat, apakah nasihat orang tua kita, nasihat dari guru sekolah minggu kita, nasihat dari majelis, dari para pendeta, disitulah kita menjadi orang-orang yang baik. Anak kami sekolah minggu, di sini dijelaskan oleh Amsal ada 3 manfaat bila kita selalu mendengarkan didikan, mendengarkan nasihat, mendengarkan firman Tuhan. Ada 3 yang kita renungkan. Yang pertama adalah orang yang setia mendengarkan firman Tuhan, dia adalah orang-orang yang berbahagia. Dia adalah orang yang berbahagia. Itulah tadi di ayat 32 ya. Disebut ayat 32, oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Sama dengan ayat 33, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Artinya apa? Orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan, dia akan menerima kebahagiaan. Apa arti kebahagiaan itu? Jadi di sini kebahagiaan itu ya, kalau kita tahu orang-orang yang berbahagia itu bisa-bisa saja dia berbahagia karena misalnya merayakan ulang tahun, ya. Misalnya ulang tahunnya, ada lagi kado dari orang tua teman-temannya, dia berbahagia, boleh-boleh saja. Ada orang berbahagia misalnya karena mungkin orang tua keluarga ada sama kita dibelikan baju baru, sepatu baru, boleh berbahagia. Ada orang juga berbahagia karena dia sembuh dari penyakit, boleh-boleh saja itu semua berbahagia. Atau karena kita naik kelas, lulus dari sekolah, apalagi misalnya mendapat dia ranking 1 atau ranking 2, dapat hadiah, oh pasti dia berbahagia. Tetapi kebahagiaan ini bukan kekal, ya. Kebahagiaan itu sementara.
Justru dalam firman ini bukan demikian. Kebahagiaan yang diinginkan oleh Amsal adalah kebahagiaan di dalam Tuhan. Orang yang setia mendengar firman Tuhan, itulah orang-orang yang berbahagia. Jadi kalau di gereja kita kan setiap hari Minggu selalu ada dikatakan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bahkan pemazmur menyebutkan di sini, Mazmur 128 ayat 1, berbahagialah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Jadi kita semua adalah orang-orang yang berbahagia bila kita setia mendengar firman Tuhan, takut kepada Tuhan, berbuat kehendak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Pertanyaan adalah bagaimana sekolah minggu? Apakah kita masih rindu mendengarkan firman Tuhan? Ya, coba dulu jawab dulu. Apakah kita masih mencintai firman Tuhan? Dalam satu hari kan 24 jam. Adakah 12 jam, 3 jam, 1 jam, setengah jam, atau 1 menit mendengar firman Tuhan? Coba bayangkan. Firman ini menegaskan kita setiap hari harus ada waktu kita mendengarkan suara Tuhan. Misalnya nanti malam mau tidur misalnya berdua baca firman Tuhan. Sesudah bangun misalnya berdua baca firman Tuhan. Agar kita tetap menerima kebahagiaan dari Tuhan. Jadi intinya adalah orang-orang yang selalu setia mencintai firman Tuhan, setia mendengarkan didikan dari orang tuanya dan juga dari guru sekolah minggunya, dia akan orang yang berbahagia. Yang kedua, bila kita selalu mendengarkan firman Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang bijaksana, yang berhikmat. Seperti di sini Raja Salomo ya, yang menulis firman ini adalah siapa? Raja Salomo. Raja Salomo adalah orang yang berhikmat. Karena dulu kan Tuhan menawarkan kepada Salomo, Salomo, apa kuberikan sama kamu? Kata Tuhan. Apa kata Salomo? Pertama sekali dia meminta kepada Tuhan. Dia bukan pertama sekali meminta kepada Tuhan yaitu umur yang panjang, bukan kekayaan, bukan misalnya nyawa musuh. Tetapi apa kata Salomo? Ya Tuhan, berikanlah kepada hambamu ini orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Apa kata Tuhan? Karena itu Salomo permintaanmu, Tuhan akan memberikannya. Sehingga Salomo adalah orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, seorang raja yang sangat bijaksana. Karena pertama sekali meminta kepada Tuhan bukan dunia ini, tetapi hikmat dari surga. Untuk itulah bagi anak-anak kami sekolah minggu, bila kita setia mendengarkan suara Tuhan, kita adalah orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana. Bagaimana orang berhikmat itu? Orang yang berhikmat adalah orang yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana hidup dalam terang, mana hidup dalam kegelapan, mana dosa dan tidak dosa. Jadi dia mampu membedakan dari kehidupannya. Karena dia berhikmat, pasti dia berhikmat selalu berusaha melakukan yang baik. Itulah hikmat daripada Tuhan, berbuat menjadi anak-anak yang baik, berbuat menjadi orang yang baik. Yang ketiga, bila kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak dirugikan. Ayat 36 disebutkan di sini, tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Artinya apa? Kalau kita tidak pernah disapa, disinari firman Tuhan, kita akan rugi sendiri. Artinya apa? Sehingga kita tidak menerima kebahagiaan. Untuk itulah anak kami, anak sekolah minggu, ya, setialah selalu mendengarkan firman Tuhan. Dengarkanlah didikan orang tua, didikan guru sekolah minggu, nasihat-nasihat dari gurumu, agar anak sekolah minggu menjadi orang yang baik,
Orang yang sukses menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat. Tuhanlah memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi dasar pedoman hidup kami. Terutama bagi anak-anak kami sekolah minggu. Agar mereka ya Tuhan selalu setia untuk mendengarkan firman-Mu. Setia menerima didikan, nasihat dari orang tua, dari guru sekolah minggunya, dari majelis atau pendeta. Sehingga hidup anak sekolah minggu nantinya menjadi orang yang baik. Firman-Mu inilah yang menjadi dasar hidup kami. Bila kami setia selalu mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman Tuhan, kami adalah menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang yang berhikmat di hadapan Tuhan, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Untuk itu ya Tuhan kami mohon, biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang mengajar, yang menolong anak kami sekolah minggu ini, agar senantiasa hidupnya ini selalu disinari dengan firman Tuhan. Sehingga anak kami ini menjadi orang yang baik, orang yang sukses, menjadi berkat, teladan bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Demikian juga bagi orang tuanya ya Tuhan. Serta berkatilah sebagai orang tua. Bagi mereka juga berikan hikmat, kebijaksanaan, panjang umur, kesehatan. Berkati dalam segala pekerjaannya. Agar melalui berkat yang berlimpah ya Tuhan. Sebagai orang tua mereka dapat membimbing, membesarkan, menasihati anak ini menjadi anak baik untuk hari-hari mendatang. Demikian juga Tuhan pada hari ini. Kami mohon serta berkatilah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kakak Rosi, karena adik-adik mau menjadi anak sekolah minggu yang dengar-dengaran dan mendengar suara Tuhan, yuk adik-adik kita bernyanyi anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Mari kita bernyanyi sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Nah adik-adik, sekarang kakak mau menyampaikan ayat hafalan untuk adik-adik dalam satu minggu ini. Diambil dari Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Terima kasih. Nah adik-adik, Kak Dwi, tahu gak sih kalau adik-adik di rumah mau mengikut Tuhan Yesus loh, mau berjalan dengan Tuhan Yesus. Iya Kak Rosi, karena kalau kita berjalan bersama Tuhan Yesus, pasti kita menjadi anak yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, karena adik-adik mau berjalan dengan Tuhan Yesus, mari kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.
jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, Kakak Dwi akan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 21 sampai tanggal 27 September. Ayat ulang tahunnya terdapat dalam Alkitab Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amang pendeta, inang pendeta, guru sekolah minggu, dan seksi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang Kak Rosi dan Kak Dwi akan menyampaikan aktivitas kelas untuk adik-adik yang akan disampaikan oleh kakak guru kelas masing-masing. Jangan lupa disimak dan dikerjakan ya adik-adik. Terima kasih. Nah adik-adik, Kakak Dwi akan menyampaikan untuk aktivitas Horong 1 mulai dari kelas sukacita sampai kelas TKB. Tugasnya adik-adik akan kakak berikan gambar berupa gambar telinga. Nanti adik-adik mewarnai sebagus mungkin. Kemudian tugas yang kedua, adik-adik menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya sambil memegang hasil gambar yang telah adik-adik warnai ya. Jangan lupa adik-adik kirim hasil videonya ke kakak masing-masing. Nah adik-adik, sekarang kakak mau menyampaikan aktivitas kelas untuk Horong 2 dari kelas 1 sampai kelas 3. Aktivitas kelasnya adalah adik-adik membuat gambar telinga. Setelah itu adik-adik menyebutkan fungsi telinga. Nah setelah itu di bagian akhir adik-adik menuliskan aku mau mendengarkan firman Tuhan. Nah setelah selesai membuat prakaryanya, adik-adik minta tolong mama papa untuk memvideokan adik-adik sambil pegang karyanya ya. Lalu menyebutkan aku mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa dikirimkan ke kakak guru kelas masing-masing. Terima kasih. Adik-adik, aktivitas Horong 3 di minggu ini adik-adik membuatkan ayat hafalan dari Yakobus 1 ayat 19. Adik-adik buatkan di kertas bufalo atau kertas karton, dihias sekreatif mungkin. Setelah itu adik-adik ucapkan ayat hafalannya sambil divideokan dan dipegang. Oke, jangan lupa dikerjakan adik-adik. Kakak Rosi, Iya kak, Kakak Dwi lihat wajah Kak Rosi bersukacita hari ini. tentunya dong kak, kita harus sukacita setiap harinya. Nah adik-adik sekolah minggu yang di rumah nih, kita mau bernyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kak Dwi, Ya Pak. gak kerasa ya kita sudah berada di akhir ibadah online kita. Iya Kak ya. Kak Dwi masih ingat nggak apa pesan Amang Pendeta tadi saat khotbah? Dengar-dengaran Kak. Nah, kesimpulan dari khotbah Amang Pendeta yang bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik, adik-adik bisa menjadi anak yang mau dengar-dengaran. Kak Dwi, tahu nggak sih anak yang dengar-dengaran itu seperti apa sih? Mendengarkan kata mama papa, kata abang adik, dan kata guru sekolah minggu Kak.
Nah, adik-adik juga harus tahu kalau misalnya kita menjadi anak yang mau dengar-dengaran, kita bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah manis. Seperti yang waktu itu Inang Pendeta bilang, kalau misalnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita pasti akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan adik-adik juga harus senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan. Kenapa sih Kak kita mau mendengarkan firman Tuhan? Untuk menjadi anak yang baik dan menjadi anak yang disayang oleh mama papa, terlebih disayang oleh Tuhan Yesus. Nah, seperti itu ya adik-adik. Mari adik-adik jadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan berdoa. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Bapa yang baik, ajarlah kami Bapa supaya kami bisa menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang senantiasa menyertai adik-adik sekolah minggu kami dimanapun kami berada. Biarlah Engkau yang selalu memberikan sukacita kepada kami ya Bapa. Bapa, biarlah Engkau yang selalu memberikan kesehatan kepada keluarga adik-adik ya Bapa. Engkau yang selalu memberikan damai sejahtera Bapa. Bapa, mampukan kami Bapa untuk menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, sekarang kakak mau membacakan 5 nama adik-adik yang tugasnya telah terpilih menjadi tugas terbaik dalam mengerjakan aktivitas kelas pada tanggal 13 September 2020 ya. Kelas Sukacita, di mana aktivitas kelas terbaiknya adalah Argado Sirait, Yesus adalah gembalaku yang baik. Aku bersukacita. Seanan Hutajulu, Yesus Adalah adalah gembalaku yang baik. Aku bersukacita. Novelin Simamora, Yesus adalah gembalaku yang baik. Bersukacita. Gabriel Nainggolan, Tuhan Yesus adalah gembalaku yang baik, bersukacita. Raja Silitonga, Tuhan Yesus adalah Gembalaku yang baik. aku bersuka Cita. kelas TKA, di mana aktivitas kelas terbaiknya adalah Aurel Nainggolan, Vino Pakpahan, Abigail Pangaribuan, Dean Sinaga, Gelora Nababan. Kelas TKB, di mana aktivitas kelas terbaiknya adalah Velika Limbong, Agnes Marbun, Raina Pitupulu, Carissa Simanjuntak, Clinton Silitonga. Kelas 1, di mana aktivitas kelas terbaiknya adalah Gilbert Gultom, Tuhan sudah memberikan aku mama, papa, dan adik Tania. Grace Tambunan, Tuhan memberikanku keluarga yang mengasihiku. Yohana Pangaribuan, Tuhan Yesus selalu sayang Yohana. Lancasi Hongding, Tuhan memberikan keluarga yang baik. Ada papi, mami, dan dedek. Zevanya Monte, Diberi kesehatan dan
panjang umur. Kelas 2, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Moses Huta Galung, Melindungiku dan menjaga dari mara bahaya. Davin Simanjuntak, Tuhan menyembuhkan Davin dan memberi orang tua Davin rezeki. Zevan Tambunan, Kebaikan Tuhan dalam hidup saya memberikan keluarga yang baik, Daniel Huta Juluk, diberi kesehatan, diberi kepintaran, dijaga saat belajar di rumah. Lexius Pakpahan. Tuhan memberikan kesehatan kepadaku. Kelas 3, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Marta Silitonga, Tuhan memberiku kesehatan dan memberiku kepintaran. Olivia Nainggolan, Tuhan Yesus sudah memberikan kami kesehatan. Jessica Simanungkalit, Tuhan Yesus baik karena sudah menyembuhkan saya dari sakit. Sarah Tampu Bolon, Tuhan adalah Bapakku yang sangat baik. Cynthia Silitonga. Tuhan Yesus memberi rezeki ke Papa untuk Cynthia. Kelas 4, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Simon Nababa, Reynard Dolok Saribu, Tuhan adalah gembalaku. Putra Pangaribuan, Ia membaringkan aku. Timothy Tambun, Ia memberikan aku di padang rumput yang berumput hijau. Seva Simanungkalit, Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kelas 5, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Bonita Huta Galung, Tuhan adalah gembalaku. Kezia Sihombing, Dia selalu menuntunku. Putri Situmorang, Aku ini manusia yang lemah yang tak bisa hidup sendiri. Stephen Limbong, Tenanglah kini hatiku. Dio Silitonga. Tuhan Yesus adalah gembalaku. Kelas 6, 5 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Christian Manulang, Gembalaku, saya mau mengikut Dia. Gadin Sianipar, Tuhan Yesus gembalaku yang baik. Zipani Limbong, Tuhan adalah gembalaku. Johannes Sihaan, Enos Marbun. Tuhan adalah gembalaku. Kelas 7 nama aktivitas kelas terbaiknya adalah Abigail Panjaitan, Florencia Huta Barat, Sarah Sibarani, Tuhan adalah gembalaku. Samuel Nababan, Takkan kekurangan aku. Tona Siagian, Dia membaringkan aku. Tadika Dolok Saribu, Di padang yang berumput hijau. Nova Situmorang. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Yeay, selamat ya untuk adik-adik semuanya. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas aktivitas kelasnya. Untuk adik-adik yang belum terpilih menjadi 5 terbaik, jangan patah semangat ya. Adik-adik harus lebih semangat dalam mengerjakan aktivitas kelasnya. Untuk melihat 5 terbaik aktivitas kelas dengan lengkap, adik-adik, mama, dan papa bisa melihatnya di Facebook atau Instagram SKM HKBP Depok Timur. Semangat ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.